Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang beriman, kita bertemu di kuis sel dan perkembangannya. Baik, untuk materi sel dan perkembangannya ini diperuntukkan untuk siswa kelas 8 ya, kelas 8 SMP atau MTS. Oke, ini dipublish oleh Roger Bioscience. Oke, silakan isi nama kemudian kelasnya, kemudian kita mencoba mengisi mulai dari number one. Definisi dari sel yang tepat adalah ya. Jadi di sini pertanyaannya merupakan pertanyaan yang jebakan ya, dimana kalau kita perhatikan jawabannya di sini ada bagian terkecil, bagian struktural, ya. Jadi sudah hampir benar sebenarnya, ya. Di situ ada struktural dan fungsional terkecil dari suatu organisme, ya. Kemudian juga penyusun tubuh makhluk hidup. Oke, kita cek untuk jawaban pertama, bagian terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Ini jelas kurang benar. Kemudian bagian B, bagian struktur juga kurang benar. Nah, yang tepat adalah definisi dari sel yang tepat adalah unit ya, betul, unit. Cuman yang C dan D bisa kita lihat di sini ada unit struktural dan fungsional terkecil dari satu organisme untuk jawaban C. Cuman untuk jawaban D, unit dan bagian terkecil. Nah, ini adalah jawaban yang menjebak ya. Jadi yang benar adalah sebenarnya adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari suatu organisme. Oke, berikutnya. Siapakah ahli yang pertama kali mengamati sayatan gabus dengan mikroskop sederhana dan melihat adanya ruangan kecil yang berderet? Oke, silakan, apa jawabannya? Iya, betul, Robert Hooke. Ya. Oke, jawaban berikutnya untuk nomor 3. Bakteri dan alga biru adalah contoh organisme yang selnya memiliki tipe. Ya, yang benar adalah prokariota. Ya, jadi belum memiliki membran inti. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagian sel ini merupakan cairan sel. Jadi cairan sel mengandung berbagai macam zat, diantaranya protein, lemak, karbohidrat, zat anorganik, enzim, vitamin, dan hormon. Bagian yang sel ini maksud adalah, ya betul, sitoplasma. Ya, jadi bukan membran sel, bukan retikulum endoplasma, bukan bahan inti. Ya, pertanyaan berikutnya. Bagian dari sel ini merupakan organel bermembran yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Organel yang dimaksud adalah, ya betul, mitokondria. Ya, jadi mitokondria ini adalah organel yang bermembran dan berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Ya, berikutnya, organel ini merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju sitoplasma. Organel yang dimaksud adalah retikulum endoplasma. Ya, pertanyaan berikutnya. Organel yang berbentuk kantong yang berisi enzim pencernaan berfungsi untuk mencerna zat sisa makanan atau zat asing. Organel yang dimaksud adalah, ya betul, lisosom. Organel ini berperan dalam pembelahan sel. Organel yang dimaksud adalah, ya betul, sentriol. Ya, pertanyaan berikutnya. Organel ini hanya terdapat pada tumbuhan mengandung pigmen tertentu. Organel ini berwarna hijau. Organel yang dimaksud adalah, oke, hati-hati, ini pertanyaan jawaban juga. Ya, jadi tapi kuncinya di sini. Organel ini berwarna hijau. Ya, kloroplas. Ya,
berikutnya, bagian dari sel tumbuhan ini melindungi membran sel dan juga membentuk sel tumbuhan agar tidak berubah dan kaku. Bagian sel tumbuhan yang dimaksud adalah bagian dari sel tumbuhan ya, melindungi membran sel dan juga membentuk sel tumbuhan, kemudian tidak berubah dan kaku. Bagian sel tumbuhan adalah dinding sel. Pertanyaan berikutnya, jaringan ini merupakan kumpulan sel yang aktif membelah, menghasilkan sel-sel baru yang belum terdiferensiasi yang berkembang menjadi pemirsa yang beriman, berikut ini kita bacakan pertanyaan lanjutannya ya. Jaringan ini merupakan kumpulan sel yang aktif membelah, menghasilkan sel-sel baru yang belum terdiferensiasi yang berkembang menjadi berbagai jaringan dan organ tumbuhan. Jaringan ini maksud adalah jaringan. Ya betul, jawabannya adalah meristem. Jaringan pengangkut pada tumbuhan yang tersusun dari sel-sel memanjang yang sudah mati. Sel-sel tersebut saling menyambung membentuk suatu pembuluh yang mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju daun. Jaringan yang dimaksud adalah xilem. Jaringan pada pengangkut pada tumbuhan ini terdiri dari sel-sel hidup berdinding tipis ya. Jaringan ini berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan yang dimaksud adalah phloem. Jaringan ini terdapat pada hewan dan manusia. Jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Jaringan yang dimaksud adalah otot. Pertanyaan berikutnya, jaringan pada manusia dan hewan ini terdiri atas plasma dan butiran darah. Ada sel darah merah dan sel darah putih dan keping darah. Jaringan ini berfungsi untuk antara lain mengangkut oksigen, sari makanan dan hormon. Jaringan yang dimaksud adalah jaringan darah. Berikutnya, organ ini terdapat pada tumbuhan. Organ ini berfungsi sebagai alat untuk menunjang berdirinya tumbuh-tumbuhan pada tempat hidupnya, menyerap unsur hara dan menyimpan cadangan makanan. Organ yang dimaksud adalah silakan, apa jawabannya? Betul, akar. Berikutnya, organ indera berikut yang berperanan di dalam merasakan rasa makanan. Organ indera yang dimaksud adalah mata untuk melihat ya, telinga untuk mendengar, hidung untuk membaui sesuatu ya. Jawabannya adalah lidah. Ketika kita makan, sistem organ yang diperlukan adalah sistem pencernaan makanan. Kita mengeluarkan keringat. Ketika kita mengeluarkan keringat, urin dan sistem metabolisme, sistem organ yang dibutuhkan adalah sistem ekskresi.